Oke, materi ini kita akan membahas tentang garis sejajar. Garis sejajar itu ini, sejajar itu seperti ini ya. Dua garis ini sama ini namanya sejajar ya. Nah, ini namanya sejajar. Kenapa saya perlu ngajar khusus materi ini? Karena ini aja sulit ya. Tidak semua mahasiswa itu atau semua orang yang belajar gambar itu bisa sempurna di tahap ini gitu ya, di tahap membuat garis jajar ini. Kalau gambarnya seperti ini mungkin masih gampang. Tapi ketika dia nanti lebih rumit lagi, garis ini sudah kacau. Gitu ya. Nah, gimana cara latihannya? Latihannya kita membuat dua garis. Nah, ini terus. Ya, lalu bikin lagi di sini gitu ya. Ini untuk membiasakan apa namanya mata kita, tangan kita ya. Membiasakan tangan kita, mata kita untuk menyamakan dua garis gitu ya. Nah, ini silahkan dipenuhin ya. Ini saya cuma sampel aja. Nanti ini gitu ya. Nanti ini gitu ya. Ini perlu latihan yang banyak ya. Biasanya saya minta mahasiswa saya latihan full kertas A3 misalnya. Ini saya contohnya kertas A4 ya, biar apa? Biar nanti durasinya nggak terlalu panjang ya. Nah, itu cara melatihnya seperti ini. Nah, kalau ini kita nggak memahami salahnya seperti apa sih salahnya itu. Nah, saya kasih contoh ya. Ini contoh salah dulu. Kenapa bisa salah? Karena sebenarnya awal-awalnya dari ini gitu ya. Misalnya saya mau membuat apa misalnya kubus. Nah ini kan nggak ini kan ya, nggak sempurna kan kubusnya ya. Nah misalnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena si kita nggak terbiasa dengan garis jajar ya. Kita terkecoh dengan garis miring-miring yang lainnya ya. Misalnya nah, ini kan harusnya jajar nih, garis ini harusnya jajar sama ini sama ini sama ini. Karena kita salah gambarnya, kita salah mulainya, akhirnya garis ini nggak sejajar jadinya gitu. Nah contoh lain misalnya, oh ya kalau kita waktu masih kecil bikin apa pemandangan misalnya. Nah, yang sering kejadian itu ya. Itu misalnya kita membuat garis pemandangan, kita membuat pemandangan, objek pemandangan gitu ya. Pemandangan, di sini ada gunung ya. Ada gunung ya. Oke, saya nggak membahas tentang ini ya, membahas tentang pemandangannya gitu. Tapi ketika membuat di sini ada sebuah jalan ya, ada sebuah jalan. Lalu di sini ada tiang listrik ya. Tiang listriknya jadinya kayak gini. Pohon jadinya pohonnya kayak gini gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini tiang listrik ya, tiang listrik kayak gini gitu. Kenapa seperti ini? Karena dia nggak tahu sebenarnya mana yang seharusnya sejajar, mana yang nggak sejajar gitu. Karena nggak latihan tadi gitu. Harusnya kan tiang listrik ini dia sejajar dengan ini kan ya. Dia kan harus sama-sama berdiri tegaknya. Ya, tiang listrik dia tiangnya juga pohonnya segini, tiang listriknya pohonnya seperti ini ya. Tiang listriknya juga seperti ini kan ya. Bukan kenyataannya kan bukan kayak gini kan. Nah, bukan kayak gini kan. Nah, kalau ini salah. Kenyataannya kan seperti ini. Tapi karena kita terkecoh oleh garis miring ini, sehingga tiang listriknya dia ikut miring gitu. Karena kita nggak paham yang namanya sejajar ini tadi gitu. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang tadi gitu ya. Nah, setelah ini kita latih terus. Sekarang kita ganggu garis kita dengan garis yang miring. Ya. Kita ganggu dengan garis ini. Nah, ketika kita mengganggu, ingat garis ini harus jajar juga dengan ini gitu. Ganggu lagi dengan ini. Ini kita latihan ini biar kita harus bisa mengganggu dulu ya, biar nanti nggak diganggu oleh ketika kita sudah gambar beneran,
kita nanti nggak terkecoh gitu ya. Nah itu. Misalnya ini, nah ini harus sejajar. Ini dikecoh ya, diganggu. Nah, harus jajar semuanya biar nanti nggak jadi seperti ini gitu ya. Nah oke, sekarang implementasinya seperti apa? Nah seperti ini. Ketika kita sedang membuat sebuah objek apa misalnya jajar genjang misalnya ya, jajar genjang ya. Nah ini agar kita nggak terkecoh, caranya adalah kita gambar yang sejajar dulu ya, karena sejajar ini bisa mudah kita ukur ini ya. Misalnya ukurnya adalah ini sejajar dengan ini gitu ya. Jadi mungkin saya ulang lagi karena mungkin tadi nggak terlalu sejajar. Saya lihat di sini di pinggir kertas ini saya buat seperti ini. Nah ini kan sejajar nih, baru yang garis atasnya saya sejajarkan lagi dengan ini gitu ya. Nah ya, ini kan mudah diukur ya, mudah di sini ada parameternya. Kalau dia sama dengan ini atau sejajar dengan ini, maka dia di sini nggak membentuk sudut gitu ya. Nah karena kita mudah menyamakan ini, sehingga seharusnya ini yang didahulukan, garis jajar ini didahulukan ya. Nah sekarang balik lagi, yang salah seperti apa yang salah? Ketika kita mau menggambar jajar genjang misalnya, yang salah itu seperti ini. Ini. Nah jadinya apa? Nggak sama. Kenapa? Karena kita urutannya 1, 2, 3, 4. Ini yang salah. Kenapa? Karena kita nggak mulai dari yang sejajar dulu. Oke, sekarang kita balik ke sini. Yang benar seperti apa? Yang sejajar dulu ya. Saya hitung 1, 2 ya. Lalu yang apa ini namanya, bersilangan. Nah barunya bersilangan itu berarti 1, 2, 3, 4. Beda kan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita mau gambar ini kayak dia, kayak kita nah gitu, urutan garisnya seperti itu. Kalau ini enggak, dari sini ke sini, sini ke sini gitu. Kenapa? Biar kita bisa mengukur, biar kita bisa align ya, atau mencari acuan ya, mencari acuan ini, baru ini dia. Nah ini yang sering sekali dialami oleh teman-teman yang sedang belajar gambar, namun nggak tahu teknik ini, sehingga maunya seperti ini, tapi misalnya maunya sejajar, maunya bikin objek yang sempurna, tapi karena teknik yang salah sehingga jadinya seperti itu gitu ya. Nah balik lagi ke ini, lagi. Nah ini harusnya gimana caranya gitu? Caranya ya dia harus membuat yang sejajar dulu, ini sejajar dulu, dan jangan sampai terkecoh oleh garis yang miring ini gitu ya. Oke, itu adalah basic garis sejajar tadi. Kenapa ini perlu nanti? Karena ini akan berkembang terus ke objek-objek yang lebih besar ya. Misalnya saya mau gambar apa? Mau gambar balok misalnya ya. Nah ini kan juga mulainya dari ini yang sejajar, lalu ini sejajar ya, lalu diekstrud ke atas. Nah ke atas pun juga ini harus yang sejajar. Maksudnya ini harus didahulukan yang sejajar ini ya kan, tadi 1, 2 ya, 3, 4, lalu ini sejajar semuanya. Jangan sampai ini dibuat kotaknya dulu gitu, sehingga nanti jadinya nggak sejajar. Nah sekarang kita lanjutkan, ini sejajar kan ini ya, lalu ini juga yang dikerjakan yang sejajar dulu ya, ini sejajar ini, lalu ini sejajar sama ini gitu. Baru kita finishing, kita selesaikan mana yang kurang benar gitu.
Oke, ini adalah basic dari garis jajar tadi ya. Jadi garis jajar tadi saya ulangi lagi, perlunya adalah agar kita bisa mudah mengalign ya. Kita agar mudah mencari acuan ya, agar nanti objek kita nanti enggak kacau balau. Nah, implementasinya ke gambar suasana seperti apa? Nanti di gambar suasana itu ada perspektif ya. Ada penilaian perspektif. Lalu ada penilaian objek. Nah, objek-objek itulah nanti yang gambar perspektif dan objek-objek itulah nanti yang harus menggunakan teknik ini. Ya, kita harus tahu bahwa jangan sampai nanti garisnya distorsi atau aneh atau rusak kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana membentuk objek ini menjadi objek 3 dimensi. Terima kasih.